tadi kami minta agar agenda pembuktian digabung saja agar prosesnya bisa lebih sederhana dan lebih cepat begitu antara persidangan Pak Ferdi Sambo dengan persidangan Bu Putri, karena saksi-saksinya sama, hakimnya sama, jaksanya dilihat juga sama, dan kuasa hukum sebagian besar itu timnya sama. Jadi akan lebih baik dan bagi saksi juga lebih meringankan, nggak harus berulang kali menyampaikan keterangan di pengadilan. Ya, tadi kita simak bersama bagaimana statement dari kuasa hukum Putri Candrawati mengatakan sebaiknya sidang disatukan antara Putri dengan Ferdi Sambo. Apa tanggapan dari Pak Fikar dan apa untung rugi plus minusnya jika sidang itu disatukan? Ya, sebenarnya karena peristiwanya satu kesatuan gitu ya, sebenarnya tidak ada ruginya kalau disatukan gitu. Tetapi saya mungkin melihat ini strateginya jaksa, ya, karena kalau dipisahkan status yang satu akan bisa menjadi saksi yang lain. Itu yang menguntungkannya itu gitu. Jadi selain saksi-saksi fakta yang lain, maka saksi kunci yang paling dekat adalah ya pasangannya itu gitu. Ya, jadi akan menjadi saksi gitu. Saya kira itu pertimbangan kenapa jaksa tidak menyatukan aja antara FS dan istrinya itu. Jadi sesuai dengan permintaan kuasa hukum juga. Kemungkinan akan seperti itu. Betul. Mestinya disatukan. Lebih simpel dan lebih cepat sebenarnya gitu. Ya, karena peristiwanya satu. Nah, tapi karena dipisahkan itu pasti makan waktu. Karena saksi pasti akan diperiksa 2 kali sebenarnya. Ya, walaupun saya kita apresiasi lah pada majelis hakim yang kemarin. Yang tidak memeriksa ulang saksi-saksi yang pernah diperiksa dalam satu perkara yang lain. Karena itu dianggap sama juga akan di perkara yang lain. Saya kira metode ini bagus gitu. Artinya untuk supaya tidak ada waktu dan efisiensi waktu dan efektivitas dari sidang. Betul. Oke, baik. Nah, ada salah satu yang juga menuai protes soal audio saat sidang yang dimatikan. Ada yang mengatakan bahwa loh di mana transparansinya ketika kemudian audio tidak bisa didengarkan oleh masyarakat secara luas karena sidang dibuka untuk umum. Apa tanggapan Anda? Ya, seharusnya sih begitu sidang dinyatakan terbuka untuk umum, terbuka secara keseluruhan termasuk audionya gitu. Seharusnya begitu kalau menurut saya, ya. Tetapi mungkin dari sudut relasi persidangannya gitu ya, acara persidangannya akan ada akan ada ketidakseimbangan gitu. Karena dengan dibuka semuanya jaksa akan masyarakat lebih mengetahui lebih dulu, kemudian mungkin jaksa akan juga para pihak akan kesulitan mengkonstruksi peristiwa itu gitu secara sesuai dengan posisinya masing-masing gitu. Itulah yang kemarin dikemukakan oleh jaksa atau siapa gitu ya, untuk kepentingan dia menyusun dokumen berikutnya. Apakah di sidang berikutnya audio akan tetap dimatikan menurut Anda? Konsistensi? Seharusnya sih dibuka gitu. Ya, dibuka tapi mungkin pada saksi-saksi yang sangat menentukan itu boleh ditutup gitu. Jadi boleh minta supaya tidak diperdengarkan gitu. Walaupun di persidangan sebenarnya terbuka, tidak pernah ditutup di persidangannya. Artinya kalau orang yang nonton langsung mendengar gitu. Oke, baik Pak Abdul Fikar, terima kasih banyak untuk diskusi kita yang menarik pada malam hari ini, dan juga pemirsa terima kasih atas atensi Anda. Sebelum menutup program Special Report di program kontroversi, Ibunda dan kekasih Yosua ini menyampaikan isi hatinya terkait dengan kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdi Sambo CS. Mereka mengaku tidak percaya bahwa almarhum Yosua tega melecehkan Putri Candrawati. Dan tayangan ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Afrin Malik undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Kalau Richard atau Rade E bersujud di hadapan saya sebagai ibunda almarhum Nopriansyah Yosua, ya semoga dalam dia bersujud kepada orang tua, biasanya kalau anak bersujud kepada orang tua akan mengungkapkan hatinya yang tulus. Jadi kami sebagai orang tua menunggu bukti ketulusan yang akan keluar dari mulut Richard, berkata jujur,
dan berkata yang sebenar-benarnya apa di dalamnya, karena dia semua yang terjadi ini pasti dia tahu. Jadi itu harapan kami sebagai orang tua, berkata jujurlah, ungkapkanlah apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus pembunuhan berencana kepada anak kami. Sebagai orang yang memiliki Tuhan, atau kita diajarkan dalam agama, kita memaafkan, saling memaafkan. Tidak akan. Karena Yakin saya 100%. mengenal dia begitu baik dan terlebih dia begitu hormat. Bahkan terbukti kepada orang tua saja dia saja hormat. Ya, kecewa. Gitu. Karena saya yakin dia tidak akan pernah melakukan yang seperti yang dituduhkan kepada dia. Apakah hati dia terbuat dari apa? Itu pertama. Apalagi dia seorang perempuan yang telah melahirkan anak. Saya akan menanyakan, hatinya terbuat dari mana? Apakah tidak memiliki hati nurani seorang ibu? Melihat ajudannya yang begitu bertanggung jawab dalam tugasnya mengawal dia selama ini, selama dia bertugas di rumah itu dan mengurus rumah tangga dan dipercayai. Seperti tadi yang sudah disebutkan Bapak kuasa hukum dari pihak kami, segala upaya dia ataupun itu siasat dia selama ini kita tidak tahu. Itu apakah ketulusan hati dia apa tidak tahu kan? Seorang perempuan tega melihat anak dibunuh beramai-ramai seperti itu tanpa ada pertolongan. Tidak ada satupun mereka di antara mereka untuk memberikan bantuan kepada anak ini. Jadi kami mau nanyakan, hatinya sebenarnya terbuat dari mana seorang perempuan dan seorang bapak? Dia sebagai perwira tinggi, seorang jenderal yang tahu dengan hukum, tapi membiarkan anak itu sampai mati di depan mereka seperti itu, dengan sadis dan kejinya. Itu perlu saya tanyakan nanti dalam kesaksian mereka. Kita lihat dulu kesaksian mereka nanti. Yang menceritakan kalau dia ada masalah. Bagaimana dia menceritakan ketika dia punya masalah itu dia langsung meneteskan air mata. Seolah-olah memang punya masalah yang tidak bisa diceritakan. Dan dia juga menyuruh saya buat mencari laki-laki lain.